Persilakan Om Pedro bisa mulai pada bagian. Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Selamat tahun baru semuanya. Selamat tahun baru. Ini tahun yang baru loh. Semangatnya harus baru ya. Selamat datang di ibadah perdana tahun 2025 ini. Saya mau beritahu kepada kita semua bahwa kita semua adalah orang-orang pilihan Tuhan. Orang-orang yang dipilih Tuhan untuk berhasil melewati tahun 2024 dan masuk ke dalam tahun 2025. Tahun 2024 bukan tahun yang mudah. Jadi kalau kita bisa melewatinya, itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Dan saya bilang kita dipilih karena ada banyak orang yang nyata-nyata segala sesuatunya jauh lebih baik daripada kita. Mereka tidak berhasil melalui tahun 2024. Ada yang karena sakit, ada yang karena kecelakaan. Dan terakhir kita tahu, ya di akhir tahun ada kecelakaan pesawat terbang yang menewaskan sekian banyak orang. Jadi kalau kita masih diberi kesempatan masuk ke dalam tahun yang baru ini, saya percaya Tuhan bukan hanya akan menuntun saudara dan saya untuk bisa melalui tahun yang baru ini, tetapi Tuhan mau kita naik ke tempat yang lebih tinggi. Tuhan mau kita level up. Tuhan mau kita menyelesaikan tugas, menyelesaikan rencananya yang besar, yang mulia itu dalam kehidupan kita. Melalui kita, Tuhan mau menyelesaikan rencananya. Amin. Nah, dan bulan ini adalah bulan yang pertama yang diberi nama bulan Januari. Saudara tahu kenapa diberi nama bulan Januari? Saya mau beritahu ya. Di kalender Gregorian yang sekarang kita pakai dan dipakai oleh sebagian besar masyarakat dunia, itu bulan pertama disebut dengan bulan Januari. Itu asalnya dari nama seorang dewa. Dewa pintu atau dewa peralihan dari Yunani yang namanya Janus. Nah, dewa ini ada digambarkan di mukanya itu ada dua. Di depan dan di belakang. Nah, muka bagian belakang itu wajahnya wajah orang tua. Muka yang di depan wajahnya wajah anak-anak. Ya. Wajah yang menghadap belakang itu wajah orang tua. Kenapa? Karena orang tua itu sukanya nostalgia. Ya. Siapa sih yang suka nostalgia? Langsung gak ada yang mau angkat tangan. Biasanya dengarnya lagu nostalgia terus. Berapapun usia saudara, kalau saudara suka nostalgia terus, ya dulu lihatnya dulu terus, saudara udah tua. Tapi wajah yang di depan itu wajah anak-anak yang memandang ke masa depan. Tahu saudara anak-anak? Anak-anak kalau dia bertengkar dengan temannya, ngadu sama papanya, papanya ikut marah. Marahin anaknya, orang tuanya nggak terima, bapak sama bapak bertengkar. Waktu bapak sama bapak bertengkar,
anaknya sudah main bareng lagi. Anak-anak mudah sekali melupakan masa lalu, selalu lihat masa depan. Tapi bapak-bapak kalau marah selalu bilangnya dulu, ya, selalu bilang dulu. Yang diingat selalu sakit hati yang lalu, kerugian yang dulu, nostalgia terus. Jadi hari ini Januari itu tahun peralihan dari tahun yang lalu ke tahun yang baru, dan dia itu dewa pintu. Artinya kita untuk masuk ke ruangan yang baru harus lewati sebuah pintu, ya. Nah, memang bulan Januari adalah bulan peralihan, yaitu bulan di mana orang-orang akan masuk ke tahun yang baru. Dan masa peralihan bagi sebagian orang itu adalah hari-hari yang kelabu, atau di dalam bahasa Inggris hari-hari Desember dan Januari itu disebut New Year Blues. Di mana ya menurut mereka orang-orang pada bulan Desember dan Januari, menurut survei dari majalah yang namanya Deutsche Welle dari kantor berita Jerman, dari hasil survei itu 84% orang dewasa 18 tahun ke atas selama bulan Desember sampai Januari di Amerika 84% mengalami yang namanya New Year Blues. Apa itu? Mereka tiba-tiba nggak ada apa-apa, itu mengalami depresi, cemas, gugup, dan merasa ketakutan. Padahal secara akal, secara logika tidak ada yang perlu dia takutkan, karena secara finansial oke, pekerjaan oke, anak-anak oke, kesehatan oke, semuanya oke. Tetapi ketika mereka memasuki tahun yang baru, perasaan itu tiba-tiba muncul. Dan saya mau beritahu kepada kita semua, itu yang namanya New Year Blues. Di dalam kekristenan disebut spiritual attack, serangan dari roh jahat untuk membuat kita depresi. Kenapa? Karena kita diintimidasi, diingatkan, kamu resolusi tahun lalu gimana? Udah berhasil resolusi tahun lalu? Belum kan? Resolusi tahun lalu aja belum berhasil, apalagi tahun ini yang tambah tidak jelas. Ditambah dengan berita-berita negatif, dari berita buruk dari sosmed, dari mana saja, yang membuat kita semakin akhirnya merasa putus asa. Ya. Dan di Indonesia kita memang tidak punya datanya, tidak ada yang pernah mendata, tapi saya yakin tidak sedikit orang Indonesia yang juga mengalami hal-hal seperti itu. Ada di antara saudara yang tiba-tiba merasa seperti itu? Depresi, cemas, takut, khawatir, padahal tidak tahu alasannya apa, ya. Dan kekhawatiran-kekhawatiran yang tidak jelas ini, itu adalah spiritual attack dari roh jahat. Kita harus lawan, ya. Dan apabila hal itu sedang saudara alami, saudara tidak kebetulan ada di sini, karena dari mimbar ini saya mau beritakan sebuah kabar baik untuk kita semua. Saudara tidak perlu putus asa untuk hari esok. Kenapa? Karena Tuhan menjanjikan pertolongan buat kita semua. Seperti saya katakan tadi, bukan hanya untuk melewati tahun ini, tetapi supaya kita level up, naik ke tempat yang lebih tinggi. Dari tempat ini, dari firman Tuhan, kita akan dengarkan kabar baik, berita positif yang Tuhan berikan kepada kita. Dan hari-hari ini Tuhan akan memberikan kepada kita, saudara akan mengalami level up, naik ke tempat yang lebih tinggi, bukan level down, turun, merosot ke tempat yang lebih rendah. Saudara, dimanapun saudara hidup, dimanapun, mau di Amerika, Eropa, Afrika, Australia, Indonesia,
dimanapun saudara hidup, di Palembang, kalau saudara pegang sebuah benda, entah itu empek-empek, entah itu selimpungan, entah itu laksan, entah itu tekwan, makanan semua, supaya lapar, saudara. Ya. Kalau saudara lepaskan, itu benda akan jatuh ke bawah. Betul? Dimanapun apa saja yang saudara pegang, benda itu akan jatuh ke bawah. Kenapa? Karena ada satu hukum yang berlaku di seluruh dunia tanpa kecuali, yaitu hukum gravitasi, hukum gaya tarik bumi. Semua benda pasti jatuh. Tetapi ada satu hukum yang lain yang bisa melawan hukum gravitasi. Namanya hukum aerodinamika. Kalau orang menerapkan hukum ini, maka kita tidak akan mengalami yang namanya hukum gravitasi. Itu sebabnya kalau kita lihat pesawat udara yang begitu besar, begitu berat, dinaiki oleh begitu banyak orang, dia bisa terbang di atas, tidak jatuh ke bawah. Karena dia menerapkan hukum ini, hukum aerodinamika. Saya tidak bisa jelaskan apa itu hukum aerodinamika, karena ini bukan kelas pelajaran IPA. Ya, saudara bisa tanya ke Meta AI, saudara bisa tanya ke Google, tapi yang pasti kita bisa saksikan, setiap orang yang menerapkan hukum ini, maka dia akan mengalami yang namanya kemenangan melawan, mengatasi yang namanya hukum gravitasi. Burung menerapkan hukum ini, makanya dia bisa terbang. Layang-layang memanfaatkan hukum aerodinamika, makanya layang-layang bisa terbang. Demikian juga dalam hidup kita. Ada satu hukum yang berlaku di dalam hidup kita, yaitu hukum kemerosotan. Segala sesuatu di dunia ini tanpa perlu diusahakan, diamin aja, pasti merosot. Saudara punya gedung rumah yang bagus, diamin aja, nggak usah diapa-apain, pasti tambah lama tambah rusak. Betul? Saudara punya taman yang indah, bagus, ditata begitu bagus, tapi bukan plastik ya, taman yang hidup, diamin aja, nggak terlalu lama dia akan menjadi jelek, banyak semak-semak, banyak ilalangnya. Jadi itu yang namanya hukum kemerosotan. Kalau sesuatu tidak dirawat, didiamin saja tanpa berusaha, dia akan semuanya menjadi buruk. Nah, tapi walaupun ada hukum-hukumnya ini, hukum-hukum yang tidak bisa kita hindari, dengan menerapkan hukum lain yang tepat, kita ternyata bisa mengatasinya. Dan kita hari ini akan belajar dari firman Tuhan, dari Yesaya pasal yang ke-40, ayat yang ke-28 sampai 31 yang akan nanti kita bahas sepanjang bulan ini, bahwa kita dengan menerapkan apa yang firman Tuhan katakan, kita tidak harus mengalami seperti yang hukum kemerosotan itu terjadi. Apakah kalau kita semakin tua, sukacita kita akan semakin hilang? Apakah kalau kita hidup semakin tua, semakin keberhasilan kita akan semakin turun? Keharmonisan dalam rumah tangga akan memudar? Kasih antara pasangan akan hilang? Apakah kita harus mengalami hal seperti itu? Jawabannya tidak. Asal kita mempergunakan hukum yang lain, yang firman Tuhan katakan, maka bukan hanya kita akan bisa mendapatkan semuanya itu, bahkan kita bisa level up, kita bisa lebih baik.
kerohanian kita bisa lebih baik, sukacita kita bisa melimpah, keharmonisan suami istri bisa meningkat, kita bisa lebih berhasil. Apa yang belum pernah kita dengar, pikir, timbul dalam hati kita, itu yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi hari ini perhatikan baik-baik dan taruh dalam pikiran kita, tidak harus kita mengalami hukum kemerosotan di dalam hidup kita. Karena Tuhan menjanjikan pertolongan buat kita semua. Dalam Yesaya 40 ayat 28 sampai 31, Tuhan memberitahu kita bagaimana kita bisa mengatasi hukum kemerosotan tersebut dengan mempergunakan hukum yang lebih tinggi, yaitu hukum firman Tuhan. Dan kalau kita menerapkan ini, saya jamin tahun ini ya, kita akan mengalami level up di dalam kebahagiaan keluarga dan rumah tangga kita. Saya jamin saudara akan mengalami level up di dalam keberhasilan usaha dan pekerjaan saudara. Saudara akan mengalami level up dalam kualitas kehidupan saudara, dan saudara juga akan mengalami peningkatan atau level up di dalam kedewasaan rohani saudara. Saudara siap? Saudara setuju? Saudara tertarik? Antusias? Buka hati dan telinga saudara baik-baik ya. Saudara akan mengalami berbagai macam peningkatan yang positif ya. Saya perlu tegaskan, peningkatan yang positif, bukan peningkatan yang negatif, bukan peningkatan kadar kolesterol, bukan peningkatan tekanan darah, bukan peningkatan lebar pinggang ya, bukan, sekali lagi bukan, tapi peningkatan yang positif, karena itu yang akan membuat hidup saudara menjadi hidup yang lebih bermakna, dan itu dicatat di dalam Yesaya 40 ayat 28 ayat 28 sampai 31. Ada 4 hal di sana yang akan dibahas. Yang pertama yaitu kondisi level down. Kondisi level down yang dialami oleh sebagian besar orang di dunia ini, itu akan diutarakan di ayat 30. Kondisi level up ayat 31, faktor yang membedakan antara orang-orang yang hidup di dalam level up atau level down, itu ada di ayat yang 31 juga. Sedangkan sifat-sifat Tuhan, faktor-faktor yang membuat kita bisa mengalami level up, itu akan dicatat di ayat 28 dan ayat yang ke-29. Itulah sebabnya kita bacanya bukan 28 sampai 31, tapi kita baca dari 31 sampai ayat yang ke-28. Kita akan baca ayat yang ke-30 dan 31. Yesaya 40 ayat yang ke-30. Orang-orang muda menjadi letih lesu dan taruna-taruna tersandung. Saya ulangi. Orang-orang muda menjadi letih lesu dan taruna-taruna jatuh tersandung. Inilah keadaan orang-orang yang level down. Mereka itu masih muda, tetapi menjadi lemah. Berapa banyak yang kita dengar di media sosial, orang bunuh diri, dan yang bunuh diri itu bukan orang-orang tua, orang-orang muda. Bintang film, terkenal, kaya, tapi bunuh diri. Ada orang-orang yang karena sedikit masalah saja, hanya karena hubungannya tidak direstui orang tua dengan pasangannya, bunuh diri bareng-bareng. Gila sekarang ini. Ya, banyak taruna level down. Ya, ini orang-orang yang mengalami namanya New Year Blues atau spiritual attack dari roh-roh jahat dan kuasa-kuasa kegelapan. Ada perasaan-perasaan aneh yang tidak wajar yang tiba-tiba muncul dalam hati kita. Kalau itu ada, ingat baik-baik, itu spiritual attack dari roh jahat dan kita harus lawan. Karena Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan. Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita rasa takut dan khawatir. Dan khusus untuk kata jangan takut dan khawatir ditulis 365 kali
di dalam Alkitab supaya kita diingatkan setiap hari, jangan takut dan jangan khawatir. Ya. Orang-orang yang seperti di ayat ini, mereka merasa lemah, tidak berdaya, seperti orang yang jatuh tersandung. Sebaliknya, orang-orang yang level up adalah orang-orang yang bisa mengatasi semua yang ada, walaupun itu dialami oleh orang-orang di sekelilingnya. Hukum itu memang berlaku, tetapi kita bisa mengatasinya. Ayat 31. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan, saya garis bawahi, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang terbang, dengan kekuatan sayapnya mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Artinya, kalau di ayat 30 dicatat kondisi level down, kalau di ayat 31 itu kondisi level up yang Tuhan janjikan. Mana yang saudara mau alami, itu pilihan ada di tangan saudara. Saudara mau level down seperti orang-orang, dengarkan mereka, maka saudara akan level down. Tidak mungkinlah. Kita hidup di negara ini, mana mungkinlah. Ya. Pemerintah peraturannya begini. Tidak mungkin. Memang tidak mungkin. Karena mereka menerapkan hukum yang berlaku untuk sebagian besar orang. Mereka tidak tahu ada hukum yang lain. Tetapi orang-orang yang level up, mereka adalah orang-orang yang bisa mengatasi karena mereka tahu ada hukum yang lain. Saudara harus tahu, Tuhan kita Tuhan yang maha kuasa, maha kasih. Dan bagi Dia tidak ada yang mustahil. Nanti kita akan baca ayatnya lebih detail lagi ya. Pertanyaannya sekarang, apakah yang membedakan antara kondisi merosot atau level down yang ditulis di ayat 30 dengan kondisi orang-orang yang hidup di dalam kondisi level up? Bedanya apa? Bedanya orang-orang yang hidup di kondisi level up, tandanya adalah mereka menanti-nantikan Tuhan. Mereka menanti-nantikan Tuhan. Jadi faktor yang membedakan cuma satu, yaitu mereka menanti-nantikan Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana sih menanti-nantikan Tuhan itu, bagaimana caranya? Ya. Saya setiap minggu ke Prabu Muli. Dan biasanya naik travel. Jarang naik mobil sendiri, naik travel. Dan kalau saya sudah janji jam 5, sebelum jam 5 saya sudah siap. Dan mendekati jam 5, saya selalu menanti-nantikan travel itu datang. Jadi sebentar-sebentar saya lihat jam, sebentar-bentar saya lihat jam. Kalau udah jam 5 dia belum datang, saya telepon. Dan kalau dia bilang, OTW Pak, udah dekat, saya tunggu di depan. Sebentar-bentar ada mobil lewat, saya lihat. Nah, ada mobil lewat, saya lihat. Itu orang yang menanti-nantikan. Orang yang menanti-nantikan, dia berharap sesuatu. Dia antusias. Dia menantikan itu bukan diam, tetapi dia ada aktivitas yang membuat dia berharap, antusias untuk apa yang diharapkan itu terjadi segera dalam hidupnya. Kemarin anak saya naik pesawat dari Jakarta ke Palembang. Saya waktu mau bookingin tiket, tiba-tiba ada tawaran asuransi keterlambatan. Gak tahu gimana, tiba-tiba saya tertarik. Saya bilang, Tuhan,
ini 50.700 kalau nggak salah. 50.000 dicentang nggak ya gitu ya. Memang angkanya nggak besar, tapi kan masa buang-buang duit. Tapi tiba-tiba ada dorongan centang ya. Jam 7. Pesawat jam 7, check-in jam 6. Jam 6 lebih. Sheryl telepon saya, Pi, bisa nggak di check-inin? Kenapa? Macet, Pi, masih belum sampai. Udah 6 lebih, belum sampai. Saya bilang, kamu nih gimana sih, ngomel-ngomel saya. Tapi waktu saya mau online check-in, itu ada tulisannya delay. Ya, delay. Puji Tuhan kalau delay. Saya mau online check-in, saya cepet-cepet online check-in karena waktunya kalau dari pesawat 30 menit. Ya, di booking cabin itu, di aplikasi booking cabin. Ternyata error terus. Waduh, saya bingung, saya WA si Sheryl, saya telepon, nggak diangkat-angkat. Ini sempet apa enggak check-innya? Dan sampai satu kali mendekati jam 7, dia kontak saya, Pi, delay. Aduh, puji Tuhan, semuanya beres gara-gara delay. Orang lain delay nggak senang, saya senang karena delay, karena nggak terlambat. Lalu saya ada di Prabu Muli, saya sedang meeting, selesai doa malam saya ada meeting, pas selesai meeting, Jinjing telepon, itu udah jam 8.40. Kok, gimana sih kamu kok pesenin yang Super Airjet, kenapa nggak pesenin Citylink katanya? Ini jam segini, belum boarding. Saya bilang, oh puji Tuhan. Saya bilang, hah? Kok puji Tuhan? Iya, berarti dapat cashback, dapat asuransi karena syaratnya 90 menit lebih delay dapat cashback 600.000. Aduh. Pesawat itu harganya 700.000. Terus asuransinya 50.000. Jadi 750 sama ini jadi 752.000, dapat cashback 600.000. Jinjing yang marah-marah langsung diam. Ya. Akhirnya jam 9 saya dengar dia sudah boarding, berangkat, dijemput sama Jinjing, semua oke. Tapi saudara, ini kan temanya menanti-nantikan. Dia tanya, gimana? Klaim asuransinya bisa nggak? Saya bilang nggak bisa, belum keluar. Biasanya ini kok keluar sih? Ya. Padahal pemberitahuannya nanti kalau udah terlambat 90 menit akan ada pemberitahuan dari dia, bukan dari kita, dari dia. Kok nggak ada? Sebentar saya lihat. Sampai nggak tenang. Di sana juga beres-beres dekor kayak kita kemarin ya, waktu habis pembubaran panitia, mereka beres-beres. Saya sebentar beres-beres, lihat lagi. Beres-beres, lihat lagi. Itu yang namanya menanti-nantikan. Sampai saya pulang, nggak ada, saudara. Sampai di rumah pas mau tidur udah jam 12 lebih. Ada. Ya, langsung saya klaim 600.000. Jadi orang yang menanti-nantikan adalah orang yang bukan dia nganggur, nggak ngapa-ngapain, tetapi dia aktif, antusias untuk mengusahakan supaya apa yang dia harapkan itu jadi kenyataan. Itu yang namanya menanti-nantikan. Jadi kita harus tahu bahwa orang yang mau menanti-nantikan itu sering-sering ngecek. Nah, pertanyaannya saudara, menanti-nantikan Tuhan itu gimana? Ayo, gimana nanti-nantikan Tuhan? Menanti-nantikan Tuhan, kita ini harus sering-sering cek firman Tuhan, ya. Makanya salah satu ciri dan cara kita untuk menanti-nantikan Tuhan adalah dengan ibadah harian. Sehari 3 kali kita cek firman Tuhan. Setiap hari 4 pasal kita baca. Tujuannya apa? Kita mau janji Tuhan itu digenapi. Kita mau menanti-nantikan Tuhan. Kita mau lihat janjinya. Kayak saya waktu cek itu, saya sampai cek berkali-kali.
term and condition. Apakah ini Sheryl ini tidak memenuhi term and condition sehingga tidak masuk klaimnya, tidak bisa diklaim? Saya baca lagi, benar sih, kok nggak keluar? Kok benar sih? Ya ternyata namanya juga udah malam, mungkin bukan otomatis ya, perlu ada operator yang masukin, mungkin operatornya ngantuk, mungkin operatornya lagi makan atau apa, sehingga tertunda. Tetapi saya baca terus dan akhirnya setelah saya tahu benar, saya tenang dan akhirnya klaim berhasil. Demikian juga dengan firman Tuhan, kita perlu menanti-nantikan Tuhan. Kita perlu baca firman Tuhan. Kita perlu cek kita sudah benar-benar term and condition-nya memenuhi syarat tidak bahwa kita ini akan level up. Tuhan mampu nggak membuat kita level up? Atau kita Tuhan mampu tapi syaratnya tidak terpenuhi? Betul nggak? Ya, hasrat atau keinginan tidak bisa dipisahkan dengan 3 hal. Pertama, kerendahan hati. Kedua, kasih. Yang ketiga, iman. Di dalam kerendahan hati, kita menyadari bahwa kita sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Tanpa Tuhan, kita akan sama dengan orang-orang yang New Year Blues, yang diserang oleh iblis. Kita akan sama saja. Makanya kita harus sadar, tanpa Tuhan tidak mungkin. Butuh kerendahan hati. Yang kedua, di dalam kasih. Artinya ada kerinduan untuk selalu dekat dengan Tuhan. Ada kerinduan merasakan suatu kebutuhan, berada dekat-dekat dengan Tuhan. Jangan jauh-jauh. Waktu saya tunggu travel, saya tidak mau tunggunya di lantai 3. Saya udah turun, barang-barang sudah saya bawa semua ke bawah. Sedekat mungkin supaya kalau dia datang, saya bisa segera naik. Dan yang ketiga, di dalam iman. Kita percaya bahwa Tuhan itu penuh dengan anugerah. Kasih karunia-Nya kekal untuk selama-lamanya. Dia menerima kita apa adanya. Yang penting kita mau, yang penting kita percaya. Kita tidak ada yang layak, kita semua dilayakkan. Dan Dia penuh dengan anugerah. Dan semua hal itu kita wujudkan dengan cara kita berusaha senantiasa sedekat mungkin dengan Tuhan. Supaya ketika janji itu datang, kita segera bisa mengalaminya. Sama seperti saya dekat-dekat dengan pintu, supaya ketika bel berbunyi, saya langsung keluar lengkap dengan semua alat-alat, lengkap dengan semua tas dan perbekalan saya. Sifat-sifat Tuhan yang sangat mulia, sangat layak untuk dirindukan, dikagumi, dan diagungkan. Dan itu ditulis di dalam ayat yang ke-28 sampai ke ayat yang ke-29. Kita akan baca. Tidakkah kau tahu? Tidakkah kau dengar? Artinya kamu harus tahu dan kamu harus dengar, gitu loh. Apa yang harus kita tahu dan harus kita dengar? Tuhan itu Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terselami pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Dari ayat ini kita lihat ada 4 sifat Tuhan yang membuat kita yakin kita akan empowered by His strength. Kita akan dimampukan dengan kuasanya, dengan kekuatannya. Bukan dengan kekuatan kita sendiri, tapi kita dimampukan. Kita tidak mampu, tapi kita dimampukan. Kita diberdayakan dengan kekuatannya. 4 sifat itu
yang kalau kita ikuti akan mengakibatkan kita memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan, sehingga kita bisa mempercayai Dia. Kalau kita tidak dekat dengan seseorang, sulit bagi kita untuk mempercayainya. Misalnya, saya tidak kenal dengan Yobel. Lalu Yobel menawarkan sesuatu sama saya yang bagus-bagus, saya akan berpikir, ini jangan-jangan ada udang di balik batu. Ya, jangan-jangan dia mau menipu saya seperti sekarang banyak penipuan di mana-mana. Sulit bagi saya mempercayai perkataan Yobel ketika Yobel meminta saya melakukan sesuatu. Nanti Om Andrew tolong klik ini ya. Jangan mau saya. Ada apa dulu nih suruh klik-klik segala macam. Nah gitu ya. Itulah sebabnya kenapa kita perlu mendekat kepada Tuhan, supaya kita level kepercayaan kita naik. Dengan naiknya level kepercayaan kita, ketika Tuhan meminta kita melakukan sesuatu, tanpa ragu-ragu kita mau. Contoh, Naaman. Ketika Naaman datang, dia datang sudah ke tempat yang tepat. Nabi Elisa, dia datang ke nabi yang tepat. Masalahnya, dia datang bukan dengan percaya yang tepat. Sehingga ketika diperintahkan untuk mencelupkan badannya 7 kali di sungai Yordan, dia keberatan. Dia marah. Dia hampir pulang. Tapi untungnya, 1000 kali untung, dia punya anak buah yang datang dengan iman yang benar. Itulah sebabnya saudara harus terlibat di dalam kesan. Kita ini manusia biasa. Ada saatnya kita tingkat level kepercayaan kita turun, karena fakta yang kita alami tidak sama dengan janji Tuhan. Dan waktu kita mundur, waktu kita mulai tidak percaya, ada teman-teman kita, ada orang-orang di sekeliling kita yang menguatkan kita. Ayo! Dan Naaman, karena nasihat dari teman-temannya, anak buahnya, dia mencelupkan badannya. Saya percaya dengan berat hati dan malu, karena harus ikutin nasihat anak buah. Kalau Kofonfon sebagai owner bengkel mau ngerjain nggak bisa, yang kasih tahu anak buahnya terus. Gengsi juga, masa aku nggak bisa, anak buahku bisa nih. Anak buahku yang nyuruh aku. Tapi dia menguatkan hatinya karena merasa ada kebutuhan. Saudara butuh? Saudara butuh Tuhan atau Tuhan butuh saudara? Tahun ini kita butuh Tuhan. Tahun depan juga, seumur hidup kita butuh Tuhan. Jadi dia akhirnya mencelupkan badannya 1 kali dengan harapan ada perubahan. Berapa banyak kita diberi nasihat, kita lakukan dan tidak ada perubahan. Coba lagi, 2 kali, coba lagi. Dan dia harapkan yang kali ini ada perubahan. Ternyata belum. Karena perintahnya bukan itu. Perintahnya celupkan tubuhmu 7 kali. Waktu yang ke-6 kali itu yang paling berat. Sudah 6 kali tidak ada setitik harapan, tidak ada setitik perubahan. Berapa di antara saudara yang pernah melakukan hal itu? Aku udah kasih persepuluhan, mana? Tikap langit gak dibuka. Mana janjinya Tuhan, mana? Kok dia ngalamin, aku kok enggak? Udah 6 kali nih. Tuhan suruhnya 7 kali. Dan yang ke-7 kali, karena dia tetap percaya,
Alkitab mencatat ketika dia keluar dari air, tubuhnya mulus seperti kulit bayi. Dari seorang yang kusta, itu perubahannya 180 derajat. Bukan 179, bukan 181, 180 derajat. Berubah total. Saudara mau hidup saudara berubah total di tahun ini? Percayanya 100%, bukan 99%. 1% yang saudara tidak percaya, itu bisa mengakibatkan rencana Tuhan gagal dalam hidup kita. Dan supaya kita bisa percaya 100%, kita harus mengenal Dia dengan benar. Kita harus sedekat mungkin dengan Dia. Kita harus tahu gerak-geriknya. Katanya anjing itu dia lihat mata tuannya. Dia nggak berani gerak, tunggu mata tuannya bilang, langsung dia santap makanannya, kan? Jadi itu perlunya kita dekat dengan Tuhan. Kita perhatikan tanda-tanda yang Tuhan berikan kepada kita. Singkat kata, kalau saudara sungguh-sungguh berkeinginan, bukan sekadar kepingin, tapi kepingin banget, ya. Saudara kepingin tahun ini bukan tahun yang lewat biasa-biasa saja. Bukan yang penting lunas utang lah. Bukan yang penting lunas utang. Saudara, Tuhan bukan mau kita lunas utang. Tuhan mau kita hidup berkelimpahan. Artinya kita sendiri penuh dan sekeliling kita mendapatkan kelimpahan. Entah itu waktu, tenaga, pikiran, uang, kesehatan, semuanya kita bisa bagikan kepada orang-orang di sekeliling kita karena kita sudah penuh. Dan Tuhan mau kita level up, terus naik dan tidak pernah turun. Tuhan, sifat dan kuasanya tidak terbatas. Kesetiaannya juga tidak terbatas. Hikmatnya tidak terbatas. Dan kita membutuhkan semuanya itu dari Dia. Hanya Dia yang bisa kasih sama saudara dan saya. Tidak ada yang bisa menjanjikan dan sanggup memberikannya kecuali Tuhan kepada kita. Tuhan di dalam kemahakuasaannya ditulis di sana, Tuhan itu Allah yang kekal. Karena Dia kekal, janji-janjinya tidak pernah berubah. Kalau Dia Allah yang tidak kekal, janjinya bisa berubah. Saya pernah cerita di sini, saya ulangi sekali lagi. Saya pernah dijanjikan oleh bos saya untuk naik gaji. Untungnya saya tidak percaya. Kenapa saya bilang untungnya? Karena waktu saya mau keluar, dia bilang jangan keluar, kalau kamu nggak keluar, gajimu tahun depan aku naikkan. Dan waktu itu saya ada di satu perusahaan multinasional yang cukup besar. Kenaikan gaji itu bulan April. Saya keluar bulan Januari. Bulan Februari dia dipecat. Kalau saya percaya sama dia, janji tinggal janji. Untungnya kita bukan percaya kepada Tuhan yang sebentar jadi Tuhan, sebentar jadi hantu. Dia Tuhan sejak awal sampai selama-lamanya dia Tuhan. Dia Tuhan yang kekal, makanya janjinya juga kekal dan tidak pernah berubah. Yang kedua, dikatakan Tuhan itu Allah yang kekal, yang menciptakan bumi. Dia mencipta. Dia bukan membuat dari yang kayu jadi kursi, bukan. Dia bukan mengubah nada-nada jadi lagu, bukan. Dia mengubah dari yang tidak ada jadi ada. Dia bukan hanya Allah yang kekal, tapi Dia maha kuasa karena Dia mengubah dari yang tidak ada jadi ada. Dia buat jalan saat tiada jalan. Kalau Google enggak, dia kasih tahu jalan yang sudah ada. Kalau Tuhan tidak kasih tahu jalan yang sudah ada, Dia buat jalan yang tadinya tidak ada jadi ada. Yang ketiga,
Dia pribadi yang tidak pernah merosot. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Dia tidak pernah capek. Dia tidak pernah tertidur. Jadi ketika saudara berdoa, saudara yakin bahwa dia selalu mendengarkan doa saudara. Dia tidak pernah, sebentar ya Erwin, aku lagi nggak enak badan sedikit, istirahat dulu sebentar ya. Tidak pernah. Dia tidak pernah menjadi lelah. Jangan terus-terusan dong Nelly. Ya, minta kok terus-terusan tiap hari sih? Enggak, dia tidak pernah menjadi lelah dan tidak pernah menjadi lesu. Dia mendengarkan semua permohonan kita. Dan kalau kita lakukan semua itu, saya percaya kita menanti-nantikan sesuatu yang tidak pernah mengecewakan. Kata Alkitab, orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan. Apalagi yang saudara cari, apalagi yang saudara tunggu, apalagi yang saudara pertimbangkan. Tahun ini harus jadi tahun di mana hidup kita semuanya level up. Jangan pernah datar atau bahkan level down. Kita level up dari start awal bersama-sama. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan.